Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara kajian menjelang berbuka puasa. Untuk kali ini saya akan menyampaikan judul Bertakwalah secara maksimal. Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepadanya dengan maksimal, yaitu dengan mengerahkan semua potensi yang dimiliki. Dalam firman-Nya, Quran Surat Ali Imran ayat 102, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam ayat ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cara bertakwa secara maksimal, yaitu dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat mati sebagai muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang hidupnya. Sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu-ibu rahimakumullah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi bagaimanapun wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu tentunya sudah paham pengertian takwa, yaitu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kualitas ketakwaan seseorang menentukan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin maksimal takwanya, semakin mulia dia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seutama-utama manusia denganku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Jadi jelas ibu-ibu rahimakumullah, sesungguhnya seutama-utama manusia denganku adalah orang yang bertakwa, siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Selanjutnya, buah dari takwa. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat memetik buahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Buah itu antara lain:
satu, mendapatkan sikap furqon, yaitu sikap tegas membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, "Hei orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqon dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar." Jadi jelas sekali Ibu-ibu rahimakumullah. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqon dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat An-Anfal ayat 29. Buah yang kedua. Buah dari takwa yang kedua, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 76, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Begitu ibu-ibu rahimakumullah, buah dari takwa yang kedua, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Lanjut yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Semua manusia pasti mengalami kesulitan. Jalan keluar itu hanya bisa dilakukan kalau kita memohon kepada Allah, dan hanya Allah yang mendapatkan jalan keluar. Quran surat At-Tolak ayat 2, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." Saya ulang, ibu-ibu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Baik ibu-ibu. Saya lanjut yang keempat. Mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Jadi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan buah, mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Itu yang keempat, Bu. Dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat At-Tolak ayat 3. Jadi kita harus yakin kepada Allah, buah dari takwa itu akan mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam urusannya.
mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Tolak ayat 4. Jadi yang kelima ini mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Tolak ayat 4. Yang keenam, ibu-ibu, menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar. Menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar. Jadi sangat jelas ibu-ibu bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar. Tentu semuanya jamaah menginginkan ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Selanjutnya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran surat At-Tolak ayat 5. Lima buah yang pertama dirasakannya di dunia dan yang terakhir di akhirat. Semuanya merupakan wujud dari hasanah fi dunya dan hasanah fil akhirah yang menjadi dambaan setiap insan mukmin. Begitu ibu-ibu, mari kita maksimalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat membuahkan yang kelima itu tadi, mendapatkan sikap furqan, yaitu sikap tegas membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Yang kedua, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Yang keempat, mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Terakhir yang keenam, menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan untuk Kultum sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.